Pak. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Amin. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fitria Rosreza. Saya dari SDN Makassar 08. Kebetulan saya adalah guru kelas yang mengajar di kelas 5 saat ini. Untuk itu saya mohon waktu dari Pak Hamim untuk mendengarkan tentang masalah yang akhir-akhir ini saya rasakan di dalam kelas saya saat saya mengajar sebagai guru kelas di kelas saya. Kira-kira apa itu Bu masalahnya Bu? Ya, jadi begini Pak, beberapa hari ya ke depan ini anak murid saya itu kelihatannya kurang termotivasi dan kurang semangat dalam pembelajaran yang ada di kelas saya. Seperti itu Pak. Terus pada saat ini Ibu ingin mengutarakan masalah. Kalau boleh tahu harapan yang akan dicapai atau harapan yang ingin diraih pada kesempatan kali ini apa nih Bu? Ya, harapan yang akan saya dapatkan dari percakapan kali ini adalah saya ingin mendapatkan solusi, di mana solusi itu nanti bisa saya gunakan untuk memperbaiki kualitas saya dalam mengajar, sehingga anak-anak saya yang ada di dalam kelas bisa lebih termotivasi dan lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran yang ada di kelas bersama saya tentunya Pak. Kalau boleh tahu, kalau jika saya memetakan permasalahan Bu Fitri berkaitan dengan antusiasme siswa pada saat pembelajaran matematika, yang kira-kira membuat anak boring atau bosen, itu kira-kira berkaitan dengan materi apa Bu untuk pelajaran matematika? Ya, untuk saat ini saya itu sedang berada di materi perkalian bersusun ke bawah, di mana perkalian itu adalah mengalihkan bilangan bulat dengan bilangan desimal. Yang seperti Bapak ketahui, bilangan desimal itu kan bilangan koma ya Pak. Jadi kalau bilangan koma itu mungkin anak-anak masih sulit untuk mengalihkannya bersusun ke bawah, apalagi dengan bilangan yang bulat seperti itu. Jadi banyak sih ya masalahnya, entah kenapa anak-anak itu masih kurang paham tentang materi yang perkalian bersusun ke bawah tersebut. Kalau saya boleh tahu, dari sekian banyak pelajaran yang materi matematika yang kira-kira membuat anak senang tuh materi apa kira-kira? Mungkin yang bisa langsung praktek itu Pak, biasanya saya itu mengajar tentang pengukuran panjang ya. Jadi dalam pengukuran panjang itu saya mengajarkan kepada anak-anak langsung praktek dengan cara membuat pesawat-pesawatan dari kertas ya. Nanti kita siapkan kertas, lalu kita siapkan alat ukur panjang yaitu meteran ya. Setelah itu kita membuat pesawatnya itu dari kertas dan kita ke lapangan. Setelah sampai di lapangan, biasanya kita menerbangkan pesawat itu, tapi di depan itu ada yang jaga gitu.
Jadi saat menerbangkan pesawatnya jalan dan jatuh. Nah, disitulah mulai anak-anak yang lain itu menarik penggarisnya itu sampai ke tempat meterannya itu sampai ke tempat jatuhnya pesawat. Nah, saat pesawatnya itu sudah diukur, dicatat sama anak-anak berapa panjang dari dia berdiri sampai pesawat itu jatuh. Misalnya 200 cm. Mereka langsung tulis di buku catatan mereka 200 cm. Nah, seperti itu. Nah, terus tidak lupa karena itu pengukuran panjang ya, kecepatan juga. Jadi anak-anak selain mengukur panjangnya, saat pesawat itu diterbangkan, mereka juga mengukur waktunya. Jadi waktu tempuh pesawat itu juga diukur menggunakan stopwatch. Nah, stopwatchnya itu dengan HP saya. Jadi saya hitung setiap berpasangan anak itu berapa waktunya, misalnya 5 detik. Ditulis di situ waktunya 5 detik. Nah, setelah sudah dapat panjangnya, lalu sudah dapat juga waktunya, barulah kita menghitung. Di sini menghitungnya adalah menghitung kecepatan dari pesawat tersebut. Gitu. Jadi dalam permainan dalam belajar itu kayaknya anak-anak harus diarahkan untuk bermain, Pak, supaya mereka itu tidak bosan. Jadi bisa bergerak juga, bisa ikut membuat sesuatu yang bisa mereka gunakan dalam praktek di pelajaran tersebut. Seperti itu sih, Pak. Itu anak-anak senang dan gembira ya, Bu, dengan cara belajar seperti itu ya? Iya, saat saya melakukan kegiatan tersebut, alhamdulillah anak-anak senang semuanya kan, karena mereka yang pertama mereka itu belum pernah menggunakan alat meteran itu, kan jarang tuh mereka gunakan ya alat yang meteran itu. Jadi mereka tarik-tarik gitu, tapi kan itu kadang bahaya juga ya, takutnya nanti kena gitu. Jadi tetap dalam pengawasan. Nah, mereka itu nggak senangnya pas udah mulai menghitung, karena angkanya itu pasti kan koma. Nah, itu balik lagi ke materi kita, yaitu matematikanya itu memang saat kegiatannya mungkin jadi merasa menyenangkan, tapi saat sudah kembali ke hitung-hitungannya, ke intinya itu, mereka jadi merasa kesulitan lagi. Gimana ini cara baginya, bagaimana ini cara mengkalikannya, kayak gitu. Jadi anak-anak itu mungkin karena mereka itu kurang paham, entah kurang paham dari konsepnya atau dari apanya, jadi saat mengaplikasikan ke soal itu mereka masih kebingungan. Nah, saat kebingungan itu timbullah rasa-rasa sudah tidak termotivasi lagi dalam belajar, gitu, Pak. Kira-kira kalau dengan contoh kasus anak belajar pesawat-pesawatan dengan materi pengukuran, itu anak bisa senang, gembira pada saat melaksanakan. Kira-kira kalau kita duplikasi ke arah materi perkalian atau pembagian dalam bentuk desimal, kira-kira memungkinkan nggak, Bu? Gimana, Pak? Mohon maaf. Kira-kira nih, dengan konsep dalam katakanlah ini dalam konteks bermain lah. Iya. Itu kan konteksnya permainan tuh, permainan pesawat-pesawatan dengan materi pengukuran panjang. Nah, kalau dengan konsep pendekatan bermain juga untuk materi perkalian atau pembagian dengan bilangan desimal, itu kira-kira memungkinkan atau tidak tuh, Bu? Iya ya.
Memungkinkan Pak, tapi sepertinya harus diganti bentuk permainannya ya. Nah, saya sih mengarahkan kayaknya permainan yang cocok untuk perkalian bersusun ke bawah itu, saya ingin menggunakan kertas origami. Jadi kertas origaminya itu misalnya ada soal gitu kan, saya kasih soal 20 dikali 5,4 misalnya gitu kan. Nah, di situ anak-anak itu kan dia berkelompok, bikin kelompok. Nanti leadernya maju melihat soal, lalu balik ke kelompok. Saat balik ke kelompok itu mereka ada yang menghitung, ada juga yang membuat potongan kertas itu dicetak gitu. Bikin angka 20, lalu bikin angka 4, terus bikin koma, bikin 5-nya gitu kan. Terus disusun di kertas asturo atau di kertas karton gitu kan. Nah, nanti ditempel. Nanti saat ditempel seperti itu, hasil hitungannya yang bersusun ke bawah itu juga dibuatkan angka-angkanya, lalu ditempelkan di situ satu persatu sampai ke hasilnya seperti itu. Jadi nanti mereka bisa cepet-cepetan nih antar kelompok. Kalau misalnya dibikinnya 5 kelompok kayak gitu kan, kita mulainya bareng-bareng. Terus kita cepet-cepetan menggunting, lalu cepet-cepetan menghitung, cepet-cepetan menempel untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan hitungannya itu. Kayaknya sih ya bisa itu untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar matematika, terutama dalam materi perkalian bersusun ke bawah. Gitu Pak Hamim. Berarti konsepnya ini rivalitas, intinya ada persaingan lah ya, perlombaan. Iya, jadi kita buat persaingan, perlombaan supaya juga kan melatih anak-anak supaya mereka itu bisa berpikir cepat, berpikir langsung gitu loh. Jadi kadang kan anak-anak itu kalau mengerjakan matematika tuh lama gitu kan, sampai satu soal aja bisa memakan waktu mungkin bisa sampai 10 menit gitu kan ya. Nah, kalau misalnya pakai cara yang diwaktukan seperti itu, harapan saya sih bisa membuat kinerja berpikir ya, otaknya anak itu bisa lebih cepat sehingga mereka juga mengerjakannya lebih cepat, apalagi ngelihat teman-temannya kan yang wah itu udah sampai mana tuh, udah dikali berapa tuh, udah ditempel sama mana tuh gitu. Jadi ada rasa lebih semangat gitu dalam mengerjakannya gitu. Entah salah, entah benar yang mereka kerjakan, seenggaknya mereka itu sudah punya keinginan untuk cepat-cepat mengerjakannya gitu. Berarti yang membuat daya tarik anak-anak itu yang jelas dari sisi permainan, yang kedua dari sisi rivalitas dalam bentuk perlombaan itu ya. Jadi tergugah dia untuk pembelajaran. Iya betul Terus Pak. kira-kira untuk metode ini ada kekurangannya nggak Bu kira-kira Bu? Kekurangannya setiap metode itu pastilah ada kekurangannya ya Pak, karena yang metode yang saya pakai ini itu kan menggunakan alat ya seperti gunting atau lem gitu kan. Kalau anak-anak dalam bermain, dalam mengaplikasikannya itu tidak hati-hati, ditakutkan mereka itu guntingnya buat main-mainan sama temennya, akhirnya nanti luka atau bagaimana gitu kan. Terus mereka juga menggunakan lem, kadang lem juga bisa dimain-mainin sama anak-anak gitu kan, ditempel-tempel kemana atau dipeper-peperin ke teman-temannya kayak begitu. Terus kertasnya juga menjadi
boros ya Pak, karena kan satu angka, satu kertas origami ya. Jadi mungkin di situ kekurangan dari praktek dalam ini sih, dalam permainan kali ini sih, itu sih menurut saya kekurangannya. Itu kira-kira kalau misalkan dalam kondisi terbatas nih, bisa diimplementasikan nggak Bu kira-kira Bu? Dalam kondisi terbatas, mungkin bisa diimplementasikan Pak, mungkin dengan cara menggunakan media yang lain, misalnya nggak ada kertas origami, bisa pakai kertas biasa, ya kan? Terus ukurannya juga mungkin bisa diperkecil, jadi angkanya tidak besar-besar. Terus kalau tidak ada kertas karton atau kertas asturo, itu bisa menggunakan kertas HVS ya, atau kertas yang ada di buku anak-anak pun juga sebenarnya bisa sih. Gitu. Ataupun kalau misalnya nggak ada kertas atau bagaimana, sepertinya kalau emang mau dibuat game seperti itu yang lebih berwarna gitu, misalnya kita bisa pakaikan apa namanya tuh, spidol berwarna atau apa namanya, pensil krayon yang berwarna itu juga bisa sih kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak cara dan banyak yang bisa digunakan kalau misalnya itu tidak ada alat-alatnya atau tidak ada bahan-bahannya dan harus segera kita laksanakan dalam pembelajaran, itu bisa Pak. Kalau misalkan saya berandai-andai nih, jika sistem atau model pembelajaran seperti ini bisa berkelanjutan dalam jangka panjang, bagus juga nih Bu. Berarti anak-anak itu konsistensinya terhadap minat dan bakat matematika tuh bisa terjaga. Kira-kira ini bisa berjalan dalam jangka waktu panjang nggak nih metode kayak gini? Iya, harusnya bisa sih Pak, dan harus bisa karena kan matematika itu materinya itu berkesinambungan ya, dan perkalian itu pun juga di setiap materi pasti ada gitu kan. Dan menurut saya harus juga lebih banyak belajar dan mencari referensi lain tentang games-games permainan yang bisa saya gunakan nanti saat pelajaran matematika itu. Jadi saya nggak mau hanya ngajar dengan tipe ceramah, memberikan materi kepada anak-anak, habis itu langsung silakan kerjakan tugasnya ini gitu kan. Jadi seakan-akan seperti hanya monoton seperti itu. Dan itu mungkin yang membuat anak-anak bisa bosan kemarin itu juga mungkin seperti itu. Jadi saya harus lebih terbuka, harus lebih banyak belajar, mencari-cari cara gitu kan, supaya pembelajaran yang ada di kelas saya itu bisa lebih menarik dan anak-anak menjadi lebih antusias dalam belajar. Apalagi matematika ini kan jamnya cukup panjang ya Pak Hamim. Kalau di kelas itu seminggu kita itu ada 6 JP. Jadi 6 JP itu kalau kita drill anak-anak terus untuk berpikir, untuk belajar, terus kayaknya kasihan ya, pusing juga gitu kan. Mungkin seminggu sekali itu harus diberikan treatment lain seperti apa namanya, ada permainannya kayak gitu. Jadi bisa membuat mereka lebih nyaman dalam belajar seperti itu. Terus untuk model pembelajaran seperti ini nih Bu, sudahkah cukup ini bisa menggali minat
dan semangat siswa untuk belajar matematika khususnya pada materi pembagian desimal, atau mungkin ada tambahan lain untuk melengkapi supaya pembelajaran Ibu lebih komprehensif gitu, bisa berdampak panjang. Iya, tentu tidak hanya permainan seperti ini ya Pak, karena saya pasti masih butuh banyak media, alat gitu kan ya, untuk melakukan pembelajaran yang ada di kelas. Mungkin saya nanti akan coba untuk membuat video pembelajaran yang lebih interaktif, misalnya membuat tutorial di YouTube. Anak-anak mungkin akan lebih antusias belajarnya kalau mereka melihat seperti visual dan mendengar juga gitu kan, daripada hanya melihat gurunya mengajar di depan papan tulis dengan layar yang putih dan spidol yang hitam gitu kan. Kalau misalnya saya bisa menggunakan metode lain seperti saya membuat video di YouTube, lalu anak-anak menonton videonya tersebut gitu. Jadi terlihat pembelajarannya lebih asik, lebih menyenangkan gitu kan ya Pak. Lalu selain itu juga saya harus banyak menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual ya, yang lebih nyata gitu. Misalnya kalau nanti ada pelajaran seperti pecahan, berarti saya harus bisa menghadirkan yang benar-benar realnya. Apa saya membawa misalnya kue yang bisa nanti dibagi-bagi gitu kan, kue itu satu, nanti kalau dibagi dua menjadi 1/2 kayak gitu. Jadi kalau pembelajarannya itu lebih dibuat real, dibuat lebih nyata, dan banyak menggunakan games atau permainan, itu menurut saya sepertinya akan lebih meningkatkan motivasi siswa lagi dalam belajar, khususnya belajar matematika. Oh ya, selain itu juga saya akan membuat jadwal mungkin ya Pak Hamim untuk anak-anak itu belajar di rumah secara mandiri. Misalnya membuat latihan bersusun ke bawah di rumah, atau pagi-pagi sebelum pembelajaran dimulai, mungkin saya akan mendrill matematika dengan cara mencongak gitu kan. Jadi kemampuan siswa dalam hafalan matematikanya itu, hafalan perkaliannya itu setiap hari terasah. Jadi kalau sudah terasah dan sudah hafal, benar-benar hafal, mau dikasih soal yang angkanya berapapun, pasti sebenarnya mereka bisa bisa mengerjakan gitu kan. Karena mereka itu sebenarnya tidak bisa mengerjakan karena satu, mungkin mereka tidak hafal dengan perkaliannya itu juga gitu kan. Itu adalah yang paling pokoknya. Kalau tidak hafal dengan perkaliannya, pasti dalam mengerjakannya juga akan bingung. Dan mereka juga tidak mengerti konsepnya. Karena kalau misalnya desimal dikalikan dengan bilangan yang biasa, itu kan ada beberapa tahap yang diletakkannya di mana gitu kan. Kalau mereka tidak paham tentang tata letaknya itu, juga bisa kemungkinan mereka menjadi bingung, dan kalau udah salah kan hasilnya juga salah. Gitu Pak Hamim. Nah, ini konsep yang Ibu usung menurut saya sangat menarik dan dapat merubah minat siswa terhadap pelajaran matematika khususnya di materi pembagian dan perkalian. Nah, saya ingin bertanya Bu, kalau misalkan ini metode diterapkan ke teman-teman rekan sejawat yang lain, kira-kira bisa diikuti nggak dengan gampang gitu? Oh, harusnya bisa ya Pak, karena
cara saya untuk supaya teman-teman yang lain itu bisa mengikuti saya adalah saya suka main, suka ajak anak-anak itu ke lapangan gitu kan. Nah, di situ teman-teman suka tanya gitu. Sedang materi apa Bu Fit gitu kan? Sedang belajar apa? Oh, belajar ini. Oh, caranya itu begini ini. Pakai pakai cara gini ya. Oh, bisa buat mainan seperti ini ya gitu. Nah, dengan mereka melihat saya dan mereka bertanya kepada saya menjelaskan kepada mereka tentang apa yang saya gunakan dalam pembelajaran saya di dalam kelas, itu saya sudah istilahnya sudah ikut mengimbaskan ilmu saya kepada rekan-rekan sejawat saya yang ada di sekolah gitu, pahamin. Jadi sebenarnya bisa sih, dengan sangat bisa, apalagi orang yang sudah bertanya kepada saya itu mereka langsung mengimplementasikan ke kelasnya mereka masing-masing, apa mungkin ada yang sesama kelas 5 tuh, atau ada yang mungkin materinya sama, karena materi perkalian itu kan di setiap jenjang kelas kan ada ya, mulai dari kelas 2, 3, 4, 5, 6 itu ada gitu. Jadi ya dari mereka melihat lalu bertanya, nah mereka jadi bisa langsung mengimplementasikan apa yang sudah saya lakukan di kelas mereka masing-masing, tapi mungkin dengan cara mereka yang lebih bervariasi ya, pahamnya ya, nggak plek gitu sama ya. Berarti saya bisa dapat simpulkan ini model pembelajarannya berkaitan dengan pendekatan bermain. Iya. Bila perlu dikembangkan dengan yang lebih up to date, berkolaborasi dengan rekan sejawat supaya lebih menarik dan bisa dipublikasikan bahkan dimassalkan dengan target seluruh siswa yang ada di sekolah ibu itu harapannya bisa senang dan suka sama pelajaran matematika karena penyajiannya itu lebih menarik karena menggunakan game dan permainan kecil. Nah, kalau saya boleh tanya nih Bu, kalau misalkan anak sudah suka dengan materi tersebut dengan model pendekatan pembelajaran seperti tadi, kira-kira itu dampak yang positif terhadap siswa yang paling relevan dan paling konkret itu apa ya? Dampaknya yang jelas mereka akan hafal perkalian. Kalau udah hafal perkalian, mengerjakan bentuk permasalahan matematika yang seperti apapun juga insya Allah bisa mengerjakannya, pahamin. Jadi mereka jadi cepat nanti, oh ini caranya begini kayak gitu. Karena yang paling utama itu adalah hafal dulu dengan perkaliannya. Baru kalau nanti udah ketemu soal, mereka pasti udah tahu ini diapain kayak gitu, paham. Berarti ada kaitannya dengan nilai atau bahkan nilai rapot ya Bu ya? Iya, betul. Karena kan ada di dalam matematika itu kita juga mengambil nilai kognitif dan nilai psikomotoriknya juga. Ya kognitifnya ya dari mereka mengerjakan soal tes yang kita buat, psikomotoriknya ya kita bisa gunakan game study kayak dengan gabungan dengan seni budaya kan juga bisa masuk ke dalam nilai itu. Berarti dengan kata lain paham? Pembagian ini berarti bisa meningkatkan kualitas sekolah juga pada akhirnya gitu kan. Nah, menurut saya ini solusi yang sangat tepat dan mudah-mudahan diimplementasikan dalam Ibu mengajar siswa untuk materi pelajaran matematika khususnya di materi perkalian dan pembagian.
Kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi tuh Bu? Nah, sudah Pak Hamim, alhamdulillah semua masalah saya yang menurut saya beban di akhir-akhir ini sudah saya sampaikan semua kepada Pak Hamim, dan alhamdulillahnya dari percakapan kita hari ini saya juga bisa mendapatkan solusi ya Pak Hamim ya, yang insya Allah solusi itu akan saya gunakan di kelas saya supaya saya bisa memperbaiki kegiatan pembelajaran saya di kelas, dan anak-anak yang tadinya menjadi permasalahan saya, yang awalnya tidak semangat dalam pembelajaran matematika, akan menjadi lebih termotivasi dalam belajar matematika. Begitu Pak Hamim. Terima kasih banyak atas waktunya yang telah mau mendengarkan masalah-masalah saya yang ada di kelas ya Pak Hamim ya. Ya, sama-sama. Ya, untuk itu ya silakan Pak Hamim. Ya, mudah-mudahan bisa lebih mengatasi siswa dengan bijak lagi dan mencari solusi untuk kebaikan siswa, yang saya harapkan seperti itu. Iya Pak Hamim, terima kasih. Mungkin percakapan kita tentang coaching kali ini cukup sekian ya Pak Hamim ya. Oh siap. Ya, terima kasih banyak atas bantuan, arahannya, dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.